Selamat pagi, Pak Gigi. Selamat pagi, Bu Ike Sumawati yang akan menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Ibu audiens, dimanapun berada di daerah masing-masing. Selamat datang dalam meeting PM. Pada pagi hari ini, presentasi akan dibawakan oleh Ibu Ike Sumawati dengan judul Sindrom Kekerdilan pada Ayam. Apa sih itu sindrom kekerdilan pada ayam? Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Ike untuk memaparkan presentasinya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi Pak Gigi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Sindrom Kekerdilan pada Ayam, di mana saat ini kita ketahui bahwa harga DOC baik layer maupun broiler saat ini lumayan agak tinggi, jadi kita harus rawat betul DOC yang baru masuk supaya tidak ada kerugian bagi peternak. Sindrom kekerdilan ayam. Sindrom kekerdilan pada ayam, sindrom kekerdilan pada ayam atau disebut juga dengan growth syndrome atau disebut juga dengan slow growth syndrome, yaitu suatu kelainan pada ayam yang ditandai oleh terhambatnya pertumbuhan tubuh yang tidak berkembang sesuai standar. Biasanya itu terjadi di umur antara 4 sampai 21 hari. Bobot ayam yang terkena sindrom kekerdilan biasanya 40% di bawah bobot ayam normal. Adapun penyebab sindrom kekerdilan pada ayam ada dua faktor, yaitu faktor infeksius dan faktor non-infeksius. Pertama, kita bahas tentang faktor infeksius. Faktor infeksius itu ada beberapa, di antaranya disebabkan oleh reovirus. Reovirus itu infeksi yang disebabkan oleh virus seperti reovirus atau yang kita kenal dengan helicopter disease, yang dikarenakan reovirus infeksi sel pada usus halus yang dapat mengganggu pencernaan serta mengganggu penyerapan nutrisi serta menimbulkan ciri-ciri bulu ayam berdiri. Faktor infeksius yang kedua yaitu necrotic enteritis, disebabkan oleh bakteri Clostridium perfringens. Clostridium perfringens ini sebagai bakteri pembusuk normal yang ada di saluran pencernaan bagian belakang. Bila kondisi saluran pencernaan tidak normal, maka bakteri Clostridium perfringens menjadi bakteri patogen dan menyebabkan peradangan usus yang mengakibatkan gangguan penyerapan nutrisi makanan. Faktor infeksi yang ketiga yaitu mikotoksin, merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur baik Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium yang bersifat toksik dan berdampak negatif terhadap performa dan produktivitas ayam. Faktor infeksi yang keempat yaitu koksidiosis, disebabkan oleh protozoa Emeria sp yang menyebabkan ayam berak darah, bobot ayam tidak normal, dan FCR yang tinggi hingga kematian. Penyebab sindrom kekerdilan pada ayam yang kedua yaitu faktor non-infeksius. Faktor non-infeksi disebabkan oleh keadaan ayam hidup dan kondisi kandang. Yang pertama yaitu kualitas DOC, disebabkan telur ayam menetas dari induk yang masih berumur muda, yaitu kurang dari 25 minggu, dan bisa juga disebabkan oleh antibodi yang diturunkan oleh induk ayam yang relatif rendah. Penyebab sindrom kekerdilan pada ayam yang kedua yaitu manajemen kandang yang kurang baik, pakan, dan keseragaman. Keseragaman yang buruk menyebabkan penyakit dan sifat kanibal. Klasifikasi kekerdilan berdasarkan berat badan ayam. Pertama, ranting. Ranting adalah ayam yang mengalami sindrom kekerdilan dengan berat badan 50-70% dari standar. Biasanya ranting bersifat kerdil permanen. Yang kedua, stunting adalah kondisi berat badan ayam hanya 75-90% dari standar. Ciri-ciri sindrom kekerdilan.
Pertama, tampak lesu. Kedua, keseragaman atau uniformity yang rendah. Ketiga, kurang aktif. Keempat, sayap sering menggantung. Kelima, pertumbuhan bulu tidak normal atau tidak teratur. Penanganan sindrom kekerdilan pada ayam. 1. Memilih DOC yang berkualitas. 2. Dilakukan pemisahan ayam yang terdeteksi berat badan kurang dari 40% berat badan standar. Yang ketiga, pemberian pakan yang cukup dan tepat. Keempat, dengan mengoptimalkan periode brooding dengan memastikan ketersediaan air, ventilasi, suhu kandang, pakan, dan listrik. Penanganan sindrom kekerdilan pada ayam yang kelima, yaitu diberikan pemberian vitamin dengan pemberian multivitamin B kompleks, metabolase, aminolev, tolefit SE, pemberian vaksin Livacoque untuk mencegah munculnya penyakit koksi, dan yang keenam, memperhatikan suhu kandang. Ketujuh, manajemen kandang yang baik. Penanganan yang kedelapan yaitu dengan biosecurity yang ketat dengan pemberian desinfektan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ita. Ya, terima kasih Ibu Ike yang juga dokter hewan ya, dokter hewan Ike Sumawati yang telah menyampaikan presentasi tentang sindrom kekerdilan pada ayam. Kalau ayam kerdil ini kan pasti mengganggu yang namanya produksi ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu audiens pada pagi hari ini ada yang masih bertanya nih tentang materi yang disampaikan oleh dokter hewan Ike. Saya beri ruang untuk bertanya bagi Bapak Ibu yang masih penasaran. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, coba. Ya, silahkan Bapak Rahmanto. Nanti langsung dijawab oleh dokter Ike. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Rahmanto dari Sukabumi. Bu Ike, terima kasih sudah disampaikan masalah sindrom kekerdilan pada ayam. Yang saya tanyakan, bisa terjadi pada ayam layer atau broiler atau kedua-duanya, Bu? Umumnya pada kejadian lebih banyak pada ayam apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmanto pertanyaannya. Sindrom kekerdilan ini memang bisa terjadi pada dua-duanya Pak, baik ayam layer maupun ayam broiler. Cuman untuk kejadian yang paling sering dan paling banyak ditemukan itu memang pada broiler. Karena di broiler ini dia sangat rentan, DOC broiler ini sangat rentan terhadap reovirus Pak. Itu. Terima kasih Bu Ike. Ya Pak. Lanjut Bita, silakan. Terima kasih Pak Rahmanto atas pertanyaannya dan jawaban dari ada lagi Bapak Ibu yang masih penasaran nih? Saya nanya Mbak. Ya, silakan Pak Makmur. Bu Ike, selamat pagi. Selamat pagi Pak Makmur. Makmur dari Bogor ya. Saya cuma nanya sedikit ini aja. Pertama, itu adalah kalau sindrom ini berpengaruh dari strain apa enggak? Yang pertama ya, strain ayamnya. Terus yang kedua, itu biasanya kalau misalnya terjadi sindrom ini di umur berapa biasanya udah mulai kelihatan gitu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Makmur pertanyaannya. Kalau menurut saya berdasarkan yang pernah artikel yang saya baca, cuman saya lupa itunya dari maksudnya itu dari siapa. Saya baca itu ada pengaruh strainnya Pak. Strain itu berpengaruh terhadap munculnya sindrom kekerdilan. Terutama itu untuk strain broiler. Dan tadi untuk pertanyaan yang kedua, umur ya. Umur yang sering terjadi itu mulai dari umur 4 hari itu sudah mulai kelihatan untuk sindrom broilernya. Sebenarnya di awal DOC masuk itu sudah kelihatan. Kita lihat dari pusarnya itu kan harusnya bersih. Itu sudah kelihatan, cuman kelihatan sekali sudah mulai nampak itu di umur 4 hari itu sudah kelihatan. Iya. Nah, biasanya kan kadang-kala kan kita kalau masalah tadi soal pusar kan biasanya kadang-kala ada yang black nipple ataupun juga ada yang basah itu kan. Nah ini kan tadi kalau misalnya lihat dari di umur 4 hari dengan dengan pusarnya, biasanya cenderung pusarnya ke yang apa tuh, yang black nipple atau yang basah, Bu? Kalau itunya biasanya yang basah Pak.
nanti kan biasanya terus menyebabkan ompalitis itu. Oke. Siap. Ya, makasih Wike. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Bapak Ibu tim baru terutama. Mungkin saya silahkan Pak Zikri, nanti Pak Rizal selain, nanti langsung dijawab oleh Dr. Ike. Oh ya, boleh. Ya, selamat pagi Bu Ike. Saya Zikri Bu. Ingin bertanya untuk untuk ayam yang kerdil ini tuh berpengaruh nggak Bu untuk terhadap kualitas telurnya, misal kayak ayamnya kan kecil, nah telurnya bakal ikut kecil nggak gitu untuk kualitasnya, dan apa tindakan yang bisa dilakukan untuk ayam yang udah masa produksi tapi dia masih kecil gitu. Ini itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya Pak Zikri, langsung saya jawab. Apa tadi pengaruh kekerdilan terhadap produksi ya? Itu kalau menurut saya, karena kan kekerdilan itu sudah nampak dari DOC, dari kecil. Alangkah baiknya itu sebelum ayam itu berproduksi, jadi bahkan kan itu dari umur 4 hari sudah nampak. Jadi alangkah baiknya itu diseleksi lebih awal, karena kalau nanti sampai dia itu produksi, dia tetap dipelihara, nanti akan menyebabkan kerugian ekonomi dan penanganan yang terlalu menyusahkan dan membuat capek bagi peternaknya gitu Pak. Jadi jangan sampai itu dipelihara sampai dewasa. Kalau menurut saya itu, jadi dari awal itu sudah nampak langsung ditangani baik dengan biosecurity atau dengan pemberian vitamin atau dengan pakan yang bagus supaya dia bisa berat badannya bisa meningkat. Dan kalau memang terjadi sampai enteritis kan bisa diberikan antibiotik yang pencernaan supaya tidak terjadi perkembangan mikroba di dalam usus gitu Pak. Iya, baik Bu. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya Pak? Tindakan terhadap ayam yang misal udah waktu produksi tapi dia tuh udah masih kecil gitu, misalnya kayak berarti kurang penanganan dari kandangnya gitu Bu. Jadi udah besar udah waktu produksi tapi ayamnya kerdil gitu Bu. Ada tindakan khusus nggak Bu? Kalau sudah besar itu berarti dia pelihara dari kecil, memang sudah ketahuan itu. Tapi berlanjut gitu Bu. Dipelihara terus gitu ya. Kalau kerdil, maksudnya kerdil dari kecil dipelihara terus, itu kalau menurut saya itu ya nanti produksinya tidak optimal, dan kalaupun produksi mungkin bisa produksi tapi kemungkinan besar justru malah tidak produksi, karena di situ kan nanti frame-nya dia tidak terbentuk dan jadi kemungkinan itu dia akan mandul gitu Pak. Kalau menurut saya gitu. Iya. Jadi alangkah baiknya dari awal, sejak awal itu dikaling aja. Kalaupun nggak mau kaling ya dari awal itu ditangani dengan sebaik mungkin gitu Pak. Oh ya, baik, makasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Zikri. Pak Rizal silahkan boleh. Saya Pak ya? Ya silahkan Pak Rizal. Oke, baik, maaf tadi dari data. Mungkin ini saya Rizal dari Semarang. Mungkin ini saya mau bertanya ke faktor kekerdilan kan. Oke, mungkin yang saya tanya adalah salah satu penyebab faktor infeksius kan karena penyerapan sisa kuning telur di masa brooding ayam yang kurang maksimal. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih caranya supaya sisa kuning telur ini bisa terserap secara sempurna gitu, karena kan itu adalah kekebalan awal dari si DOC itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas Rizal. Kalau menurut saya, jadi memang penanganan yang baik untuk sindrom kekerdilan ini dari awal itu dari pemeliharaan di brooding. Jadi brooding itu kita perlu perhatikan sebelum ayam masuk itu kita perhatikan dulu dari suhu kandang, terus kebersihannya kandang itu kita perhatikan juga. Terus setelah ayam masuk kita pemanasnya itu benar-benar kita jaga supaya pemanasnya itu dia tidak naik turun. Jadi diatur suhu di brooding itu tetap terjaga dengan baik. Dan kalau suhu brooding terjaga dengan baik itu menurut saya dia jadi nanti dia akan
bisa dengan dia bisa ayamnya itu bisa berkembang dengan baik. Dan selain itu juga dengan biosecurity, Mas, supaya bakteri-bakteri yang ada di sekitar situ itu bisa tidak mengganggu pertumbuhan ayam. Jadi itu yang supaya penyerapan kuning telurnya itu bisa sempurna sehingga ayamnya bisa tumbuh dengan sempurna. Kalau menurut saya itu, Mas. Oke, berarti lebih ke faktor manajemen ya, Ibu Ike ya. Barangkali ada produk segala macam yang bantu penyerapannya lebih maksimal sisa kuning telur itu. Kalau itu berarti dari awal kita harus jaga biosecurity dengan desinfekstarnya. Terus yang kedua pemberian antibiotik yang khusus untuk saluran pencernaan, atau juga dengan kalau kita punya itu Mycospecton itu bisa membantu meskipun lebih condong ke pernapasan, tapi bisa membantu kalaupun lebih ini yang pencernaan, Mas, yang membantu ke sistem pencernaan antibiotiknya itu, Mas. Terus bisa dibantu dengan pemberian vitamin. Jadi vitamin multivitamin B kompleks atau vitamin metabolase yang membantu meningkatkan imunitas, atau juga dengan vitamin E itu juga bisa, karena vitamin E itu kan bisa mengatasi stres oksidatif yang diakibatkan pengaruh lingkungan dan penyakit gitu, Mas. Oke, siap masuk saya. Oke, terima kasih banyak Bu Ika atas masukannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu jika ada yang masih bertanya. Baik, siap. Saya izin bertanya Bu Ika. Ya, silakan Pak Puji. Ya, silakan Pak. Ya, jadi gini Bu, pada ayam kerdil dengan ayam normal itu kan biasanya dipisah Bu. Lah, yang saya tanyakan adalah apakah ayam kerdil itu nantinya bisa mengikuti ibaratnya bisa standar dengan normal ayam lainnya enggak setelah beberapa hari setelah melaksanakan kayak pengobatan seperti itu Bu? Apa justru kerdil itu sudah paten nggak bisa diperbaiki lagi? Itu aja sih Bu. Berapa persen Bu? Maksudnya berapa persen untuk bisa kembali ke ayam normal seperti itu Bu? Langsung saya jawab. Terima kasih Mas Puji atas pertanyaannya. Kalau menurut saya memang kekerdilan itu susah sekali ya. Memang selama ini bila ada kekerdilan itu memang susah untuk ditangani. Tapi kalau menurut saya meskipun susah itu kan tetap kita harus berusaha untuk mengatasi masalah yang ada supaya nanti tidak merugikan peternak gitu. Jadi memang kekerdilan itu ada yang bisa ditangani, ada yang tidak. Jadi kayak kalau running itu kan memang berat badannya dia sudah jauh dari normal. Itu nanti biasanya kan dia bisa kelihatan kalau umur 4 hari memang belum kelihatan. Nanti kisaran sekitar antara 4 minggu itu kan dia sudah mulai kelihatan berat badannya ini jauh berapa persen dari normalnya kan sudah mulai kelihatan. Nah, itu kalau memang yang benar dia yang running, jadi dia yang sudah berat badannya itu hanya 40% dari standar, itu kalau menurut saya udah susah. Jadi alangkah baiknya kalau yang itu ya kalau mau diusahain tetap kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi kalau menurut saya alangkah hematnya itu di kaling aja. Tapi kalau memang beratnya itu masih 60 sampai 70% itu masih bisa diperbaiki dengan cara itu tadi. Kalau dia masih masa brooding kita beri pemanas yang cukup dan dengan pemberian pakan yang bagus, terus pemberian vitamin atau penanganan yang dengan selain itu dengan manajemen kandang yang bagus ya Mas ya. Jadi kita perhatikan manajemen kandang yang bagus, itu nanti bisa
bisa membantu dia untuk bisa kembali normal seperti yang lain gitu. Tapi berapa persennya kemungkinan itu sembuh tidak bisa tumbuh baik atau tidaknya tergantung dari ayamnya, maksudnya tergantung dari ranting stuntingnya itu seberapa gitu. Jadi yang apakah dia memang lemes, tidak mau makan, atau dia berat badannya terlalu kecil, itu jadi yang menentukan itu Mas. Kalau memang banyak yang di bawah 40%, berarti ya bisa sampai berapa persen yang dipulihkan itu ya bisa sampai cuma 40%. Tapi kalau stunting yang berat badannya masih 60-70%, itu masih bisa sampai distandarkan itu kemungkinan bisa 80-90% itu Mas. Kalau menurut saya begitu. Bagaimana Mas? Ya baik Bu Ika, terima kasih penjelasannya. Cukup ya jelas. Sama-sama Pak Puji. Mohon maaf, saya mau nambahkan ya Bu Ika. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan para TB ya, terutama yang ke Pak Rizal dulu. Untuk pengalaman saya supaya pencernaan cepat bekerja saat DOC datang, yaitu tetap 1 minggu pertama itu dikasih vitaminnya fokus metabolase karena ada karnitin. Samping itu kalau mau tambahin airnya Oligostim liquid itu ya. Nah untuk pertanyaan Pak Puji ini, biasanya peternak-peternak itu 1 minggu pertama tuh seleksi ketat Pak Puji. Apalagi Bu Ika udah jelaskan kekerdilan itu udah akan kelihatan pada umur 4 hari. Itu dipisahkan dalam 1 minggu itu, kalau ketemu banyak kita bisa klaim ke hatchery, diganti, itu langsung di-upgrade karena nggak bagus. Udah kelihatan kok dalam 4 hari itu ayam-ayam yang kemungkinan stunting, kemungkinan jelek itu. Kalau memang bagus tumbuhnya pasti ini. Dan itu hatchery memberikan ruang ya, memberikan waktu kepada customernya 1 minggu itu. Kalau ada DOC-nya jelek, udah kita keluarkan. Apalagi takutnya itu genetik seperti Pak Maur tadi, nggak bisa diperbaiki. Nanti akan repot ke depannya. Apalagi kita piara fokus di ayam petelur ya, itu nggak bisa dilanjutkan lah pemeliharaannya. Jadi itu aja sih penambahan dari saya. Insya Allah peternak yang lama masih udah pengalaman ya, untuk 1 minggu pertama tuh mereka akan seleksi dan pisahkan langsung. Kalau memang ternyata cukup banyak, ya udah langsung diklaim ke hatchery. Nanti mungkin dipotong pembayarannya atau yang akan datang diganti dulu. Begitu. Makasih. Terima kasih Pak Manto. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu audiens, dari Pak Ramanto, dan juga presentasi dari Ibu Ika kepada pagi hari ini. Saya persilakan Bu Ika untuk menyimpulkan tentang sindrom kekerdilan pada ayam. Terima kasih Bu Ika. Kesimpulan dari sindrom kekerdilan pada ayam ini, karena sindrom kekerdilan ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak, kita harus cegah sedini mungkin dengan cara pemilihan DOC yang baik. Yang kedua, kita lakukan biosecurity yang ketat. Yang ketiga, kita lakukan manajemen dan pengelolaan kandang yang baik, dan juga dengan pemberian vaksin yang lengkap. Juga kita beri tambahan vitamin, metabolase, multivit B kompleks, aminolef, polifit SE, dan oregostim. Dan juga kita lakukan vaksinasi koksidiosis untuk mencegah terjadinya berat darah dan berat badan yang rendah. Dan terutama untuk biosecurity ini penting dalam penanganan sindrom kekerdilan pada ayam. Begitu Bu Ita, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Hewan Ika Sumawati atas pemaparannya tentang sindrom kekerdilan pada ayam. Semoga materi presentasi pada pagi hari ini dapat membantu Bapak Ibu audiens di lapangan dan juga jadi jawaban dan solusi bagi peternak-peternak yang menonton video presentasi ini. Demikian saja presentasi pada pagi hari ini bersama Dokter Hewan Ika Sumawati. Sekali lagi terima kasih Dokter Ika dan Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini.
Selamat pagi, salam gercep, selamat bekerja semuanya.